Salam, selamat pagi, salam sejahtera dan salam berjumpa bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, yaitu hari Selasa 22 Maret 2022, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih, terpuji dan termulia Engkau Tuhan atas cinta kasih-Mu, di mana Engkau tetap memberikan kami kesehatan dan kekuatan, menghantarkan kami dalam keadaan sehat hingga pagi hari ini. Dan sebelum kami Bapa memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau terlebih dahulu menerima firman-Mu yang menjadi bekal, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Oleh karena itu ajarilah kami ya Bapa, serta bukalah hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi hikmat dan kebijaksanaan di dalam hidup kami. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Selasa 22 Maret 2022, ditetapkan dari kitab 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Topik dari renungan kita pada hari ini, hidup di tengah penderitaan. Surat Petrus menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Kristen mula-mula yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu mengalami penderitaan dan pergumulan hidup. Mereka seringkali mengalami krisis identitas. Mereka merupakan kelompok minoritas yang tidak dipandang dan bahkan dianggap sebagai kaum marginal. Hai kamu hamba-hamba, katanya. Tidak ada kelebihan atau keistimewaan duniawi yang mereka miliki. Berkali-kali mereka difitnah, diejek, dinista. Dan mereka pun juga mengalami ketidakadilan yang diperoleh mereka dari para penguasa-penguasa. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah surat Paulus dituliskan kepada mereka dengan harapan supaya mereka mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Kita pun hari ini juga tidak luput dari penderitaan, pergumulan, dan tekanan hidup dari berbagai sisi kehidupan, dari berbagai hal-hal yang terjadi. Hanya saja mungkin bentuknya berbeda dengan orang-orang Kristen mula-mula di sekitar Asia Kecil. Di tengah-tengah kondisi hidup kita yang dekat dan akrab dengan penderitaan, pergumulan, dan tekanan, Petrus mengajarkan kepada kita dua hal. Pertama, agar kita mau mengamalkan kasih persaudaraan. Dalam ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Apa itu kasih persaudaraan? Kata kasih persaudaraan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, yakni Philadelphia, yang berasal dari dua suku kata, yakni Phileo dan Philia, yang berarti kasih dan mengasihi, dan Adelphos, yang berarti brother atau saudara. Philadelphia ini jarang digunakan. Bahkan hampir tidak pernah ditemukan dalam literatur atau tulisan-tulisan di luar literatur kekristenan. Artinya bahwa kata Philadelphia atau kasih persaudaraan merupakan sebuah ciri khas yang melekat dengan kehidupan kekristenan. Philadelphia atau kasih persaudaraan
merupakan karakter dan identitas Kristen. Lalu bagaimana sih harusnya kita mengamalkan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan dengan tulus ikhlas, dengan tidak pura-pura atau munafik, dengan sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Sungguh-sungguh saling mengasihi. Di sini terjadi perubahan kata, bukan lagi menggunakan kata Philadelphia, tetapi menggunakan kata agapaste, dari suku kata agapao atau agape. Artinya, untuk mengasihi saudara seiman kita butuh standar hidup, yaitu standar kasih yang tertinggi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Petrus menginginkan umat Kristen memiliki kemajuan kasih itu, bukan hanya kasih persaudaraan yang didasari dari kasih manusia, melainkan kasih persaudaraan yang didasari dari kasih Allah itu sendiri yang disebutkan agape. Dalam Yohanes 13 ayat 34 hingga 35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku yang terkasih, yang kedua, hidup di atas dasar firman Allah. Ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, yakni oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah yang seperti apa yang mendasari kita hidup di dunia yang penuh tantangan ini? Bahwa firman Allah itu firman Allah yang bersifat kekal dan dari benih yang tidak panah. Firman yang tidak bisa rusak atau yang tidak dapat busuk atau mati. Firman Allah dari benih ilahi, yaitu firman dari Allah yang hidup itu sendiri. Kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirbarukan oleh kebenaran firman Allah yang hidup itu. Maka dari itu sudah menjadi hal yang mutlak jika kita hidup hari ini dengan segala keberadaan kita dan pergumulan. Kita harus mendasarkannya hidup kita pada firman Allah yang hidup itu. Karena firman Allah yang hidup itu bukan hanya sekedar memberikan sebuah solusi kehidupan di dunia ini yang bersifat sementara, tetapi firman Allah itu memberikan sebuah jaminan dan pengharapan terhadap kehidupan kekal, yaitu yang telah dipersiapkan oleh Allah di dalam kehidupan orang beriman. Selama kita mau mendasarkan hidup pada firman Allah yang hidup itu, maka saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita tidak akan mampu digoyahkan dengan keadaan apapun. Bapak Ibu, firman Allah itu telah benar-benar menjadi pribadi yang hidup, yang turun ke dalam dunia, dan bahkan mati di kayu salib untuk menjamin kehidupan orang-orang percaya kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak binasa. Melahirbarukan kita orang percaya. Maka sebagai orang-orang percaya seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mendasarkan kehidupan kepada Sang Firman Allah yang hidup itu, yang menjadi sumber kehidupan kita dalam kekekalan. Bapak Ibu, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia yang penuh tantangan ini, janganlah kita salah mendasarkan kehidupan kita. Janganlah kita mendasarkan nilai kehidupan kita terhadap kekayaan dunia atau terhadap kekuatan kita atau hal apapun yang bersumber dari dunia yang panah ini. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia, materi ini memiliki sifat yang rapuh dan panah.
Dalam ayat 24 mengatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu mendasarkan kehidupan kita kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan bersifat kekal dan mampu menjamin hidup kita. Dalam ayat 25 mengatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Itulah nasihat Petrus kepada kita sekalian. Bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh pergumulan, penuh dengan tekanan, dan bahkan penuh penderitaan. Petrus mengajarkan bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, Petrus mengajarkan kepada kita untuk mendasarkan hidup kita kepada firman Allah yang hidup. Dan inilah dasar kekuatan kita sebagai anak-anak Allah. Kiranya Tuhan menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau, karena Tuhan telah membimbing, mengajari, dan menasihatkan kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Berkatilah kami semuanya, berkati firman-Mu ya Bapa yang sudah kami dengarkan, biarkanlah firman-Mu itu tumbuh, berakar dan berbuah di dalam pribadi kami lepas pribadi. Dan mampukan kami ya Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar kami menyadari bahwa kehidupan kami ini adalah anugerah-Mu semata. Di dalam perjalanan hidup kami di dunia, kami pasti akan menghadapi sukacita. Dan ketika kami menghadapi sukacita, ajarilah kami untuk mampu bersyukur. Dan juga kami pasti akan menghadapi penderitaan, tantangan, rintangan, dan kesulitan yang datang dari berbagai hal. Oleh karena itu, ketika kami berduka cita, ketika kami menghadapi penderitaan, berikan kami ketabahan, kesabaran, dan keteguhan iman, agar kami bertahan hingga akhirnya, bertahan di dalam yaitu kasih-Mu, agar kami mengalahkan dunia di dalam melalui kasih-Mu dan melalui firman-Mu. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami, berkatilah semua anak-anak, dan berkati juga semua ya Tuhan pekerjaan kami pada hari ini. Biarlah pekerjaan kami memberikan buah-buah yang manis, yang indah, yang akan kami pakai untuk menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan kami Bapa atas segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.